Istri yang berharga itu bijak mengelola pendapatan. Bagaimana kita bijak mengelola pendapatan? Yang pertama, uang yang kita terima setiap bulan harus ada yang kita sisihkan minimal 10-20%, kalau lebih bagus itu ditabung. Nah, Bu Heni nabungnya gimana? Ada yang nanya ke saya. Kalau tabungan itu mau didepositokan, bunganya rendah tapi aman. Kayaknya mulai dari 10 juta udah bisa deposito. Kemudian ditempatkan di reksadana pasar uang karena itu lebih aman ya. Kita bisa nitip ke bank untuk dikelola oleh marketingnya di reksadana pasar uang. Di beberapa bank ada. Kemudian ditabung dalam rupa asuransi atau tabungan peace of mind ya. Kita tuh harus punya tabungan ketenangan jiwa istilahnya. Apa itu? Amsal 31 ayat 18 berkata gini. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Para wanita dengar baik. Malam hari pelitanya tidak padam. Malam hari itu bicara the dark days, masa-masa kelam, masa-masa sulit, hari-hari yang tidak pasti ke depan. Bagaimana seorang wanita yang cakap ini? Dia tertawa tentang hari depan. Let's talk about the future. Siapa yang bisa tahu apa yang ada di depan kita? Siapa yang bisa tahu ada apa di masa depan? Hanya Tuhan. Hari-hari yang tidak pasti. Bicara soal kita harus siap menghadapi hari-hari yang gak pasti, hal-hal yang tidak terduga. Makanya saya pesan sama para wanita yang sudah menikah, hiduplah seolah-olah suamimu gak bisa kasih kamu apa-apa lagi. Maaf, banyak wanita yang suaminya kaya raya, gak mau tahu perusahaan suami itu jalannya kayak gimana, uangnya kemana, pembukuannya kemana. Istri yang bijak bantuin suami di pembukuan, karena itu yang paling penting. Kalau misalnya kita gak tahu apa-apa, karena ada sebagian suami apalagi bisnis keluarga, oh istri gak boleh tahu. Tapi saya mau bilang gini, jadi perempuan gak boleh, maaf, bodoh-bodoh banget. Kita harus mau dengar suami cerita soal kerjaannya, supaya kalau ada apa-apa kita ngerti dan kita siap gantiin suami. Maaf, saya saksikan sendiri bagaimana keluarga kaya raya ketika suaminya mencari nafkah di keluarga dipanggil Tuhan, semuanya panik. Karena apa? Gak ngerti gimana jalanin perusahaan, anak-anak belum siap nerusin, akhirnya ditipu sama direktur-direkturnya, uangnya entah kemana. Hiduplah seolah-olah suamimu satu hari nanti gak bisa kasih kamu apa-apa lagi. Jadilah wanita yang bijaksana, yang selalu punya cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, dan kita sehingga tidak khawatir dengan masa depan. Poin kedua, istri yang berharga itu bijak mengelola pendapatan. Pendapatannya diinvestasikan, dikembangkan sebagai modal usaha. Amsal 31 ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Lihat, dia nggak cuma uangnya disimpan di bawah bantal, nggak dibeliin emas berlian, tapi dia beliin lahan, ladang, kemudian dia tanamin anggur. Anggur kalau dijual harganya mahal, tanahnya juga nggak hilang. Cerdas sekali. Kalau kita punya uang, ayo dibelikan properti, tanah, jadi kebun. Misalnya ditanami pohon-pohonan yang nilainya tinggi, pohon jati atau lain sebagainya. Bikin kos-kosan, atau kita beli apartemen untuk disewakan, beli ruko untuk disewakan, itu cerdas. Biaya sewanya bisa nutupin cicilan KPR ke bank. Belikan logam mulia atau batu mulia. Jangan jajan dan beli tas melulu, nggak ada gunanya. Yang terakhir, yang ketiga, pendapatan kita itu ditabur sebagai benih. Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa. Wanita yang cakap ini, dia nggak cuma sibuk kerja cari duit, ngelola duit, ngurus keluarga, tapi dia ingat menolong orang lemah. Dia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan kepada yang miskin. Kenapa? Perempuan yang takut akan Tuhan, dia mengerti prinsip benih. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Amsal 19 ayat 17 bilang gini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya kasih tahu, saya di Indonesia 15 tahun, nolongin orang susah. Saya dan suami diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang kami gak pernah pikirkan, gak pernah bayangkan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami melimpah. Tuhan itu sangat-sangat baik. Kalau kita gak hidup hanya untuk diri sendiri, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita mengembalikan bagian Tuhan. Aku
akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Waktu kita mengembalikan bagian Tuhan, perpuluhan, persembahan, sedekah, semua itu, dengar baik, kita juga harus lakukan bagian kita. Kita harus mengerjakan ladang kita. Kalau Tuhan turunin hujan, lalu tanahnya nggak ditanami apa-apa, kan jadi banjir. Kalau Tuhan mau lalukan belalang supaya jangan makan hasil kebun kita, apa yang mau dilalukan? Nggak ada yang kita tanam. Jadi ingat baik, waktu kita nabur, kita juga harus kerja keras. Jangan memperlakukan Tuhan kayak utang sama kita kalau kita udah memberi buat Tuhan. Ketika kita taat nabur, luar biasa, Tuhan itu nggak pernah hutang. Tuhan selalu kembalikan, bahkan berlipat ganda. Jadilah wanita yang bijak, jadilah istri yang berharga. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.